Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersuka cita kita bisa ketemu lagi di persekutuan usia indah di pagi hari ini. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan telah memberi kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan datang memuji Dia, menyembah Dia. Mari kita memuji Tuhan kita dengan pujian nyatakan kasih-Nya, Ho Tu Ai. Kasih Allah dari sorga nan tinggi dan dalam, tak teraba tapi kelihatan. Karena engkau, karena aku memberi dengan kasih, nyatakan kasih-Nya yang ajaib. Kasih Yesus kuatkan, membuka jiwaku menjadi berkat bagi dunia. Kasih Yesus nyalakan api di hatiku, mari kita hidupkan kasih-Nya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, kami sungguh syukur dan terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan lagi Tuhan datang bersekutu dengan Engkau, datang menyembah Engkau, memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau seurap bila mulut hamba-Mu, Pendeta Saleh Aldi yang Kau bawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini yang taburkan, dapat menguatkan kami, mengajar kami dan menuntun jalan kami Tuhan. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan,
Ampukan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bikin namamu bagi kemuliaan namamu saja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan persekutuan kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan kasih-Mu saja. Biar Engkau yang memimpin setiap kami, mentilik setiap kami Tuhan. Agar kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau dengar seru doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami syukur doa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Dalam bahasa Indonesia kita baca bersama-sama. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan dialah kita, umatnya dan kawan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 中文的我们也一起来念诗篇100篇第1节到第5节。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得，耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。Mari, puji Tuhan, bagi yang mendengar firman-Nya dan mendengarkan firman-Nya, berbahagialah orang yang melakukannya. Mari kita menyiapkan hati kita mendengar khotbah yang kau bawakan Pendeta Saleh Ali. Mari kita naikkan pujian kasih pasti lemah lembut.
Selamat pagi oma-opa semua, AI semua dan opa-opa semua. Hari ini saya ingin membacakan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Fan lau ku, fan lau ku, tan zhong tan de ren, 可以到我这里来，我就使你们得安息. Ini adalah ajakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak semua orang yang letih lesu, bebannya berat, datang pada Tuhan. Tuhan memberi kelegaan, ansi. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wo xing li rou he qian bei. 你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息. Tuhan mengatakan, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita diminta waktu datang pada Tuhan untuk belajar pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Wo xing li rou he qian bei. Lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Niman xing li jiu bi de xiang an si. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuik yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Inwe wo de se rongyi de. Wo de tan zi se qing san de. Amin. Demikian firman Tuhan. Hari ini saya ingin bicara tentang Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Sedangkan tema khotbah saya berikan adalah lemah lembut dan sabar. Dua kata yang sama, dua kata yang berhubungan. Pertama, orang yang lemah lembut, rendah hati. Orang yang rendah hati, lemah lembut. Saya mau tanya nih ya, pada oma opa semua di rumah. Apakah selama pandemi ini oma opa di dalam ketidakberdayaan, di dalam keadaan yang tidak enak, tetap lemah lembut? Saya pengen tahu nih, tetap lemah lembut atau tidak? Lemah lembut dan sabar. Apakah malah jadi gampang marah? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit gak betah ya. Ada peribahasanya tua-tua keladi, makin tua makin jadi gitu ya. Jadi makin tua malah makin jadi marahnya. Kita jangan begitu. Kalau hati kita ada sesuatu ganjalan, kita datang pada Tuhan. Kalau hati kita ada sesuatu yang gak tenang, kita juga datang pada Tuhan. Tuhan Yesus berjanji, Nimen xing li jiu bi de xiang an si. Jiwamu akan mendapat ketenangan, hatimu akan mendapat ketenangan kalau kita datang pada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita datang pada Tuhan Yesus, memang Tuhan memberi ketenangan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan adalah Tuhan mengajak kita untuk belajar pada Tuhan Yesus. Belajar apa? Yin wei wo xing li rou he qian bei.
karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah ini yang saya mau katakan. Orang yang lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut bukan lemah gemulai. Memang kita makin lama makin lemah gemulai karena kita nggak bisa bergerak ya. Kita gerakannya itu makin lama makin sedikit, makin lemah. Gak seperti anak-anak remaja, gak seperti anak-anak muda yang gerakannya cepat begitu ya. Tapi lemah gemulai gak ada hubungan dengan lemah lembut. Lemah lembut hubungannya dengan hati. Lemah lembut itu hubungannya bukan dengan gerakan badan. Tetapi orang-orang yang gak sabar biasanya memang tegang badannya. Ya, orang-orang yang cepat marah biasanya juga tegang badannya itu. Ya, gerakan-gerakannya tegang. Oleh karena itulah saya memberikan judul pada hari ini supaya kita belajar apa? Coba perhatikan, lemah lembut dan sabar. Itu berhubungan dengan rendah hati. Orang yang rendah hati pasti menunjukkan di dalam kelemah lembutan menghadapi orang lain. Kita berhubungan dengan anak kita berhubungan dengan cucu kita berhubungan dengan tetangga kita ya. Itu kalau kita betul-betul rendah hati, kita pasti lemah lembut. Kalau kita betul-betul rendah hati, kita pasti sabar. Jadi ada lagunya tuh ya. Ku ingin seperti Yesus. Lemah lembut dan sabar, tak suka bersungut, tetapi sungguh sayangku, nada dan lemah, ya Tuhan beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin seperti Yesus, mengikut teladannya ya. Lemah lembut dan sabar, tak suka bersungut. Nah, hari ini saya ingin kita mengetes diri kita sendiri ya. Jangan-jangan nih selama pandemi ini kita bukan ditambah lemah lembut dan sabar dan rendah hati, tapi kita tambah galak ya. Tambah cincang. Ya. 我们的心里不想安息. Hati kita tidak merasakan ketenangan. Kenapa? Meo ansi. Karena kita tidak datang pada Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan Yesus, bukan hanya datang dalam doa betul, dalam doa semacam kata-kata saja, tetapi datang dengan hati yang betul-betul menyerah pada Tuhan. Hati yang betul-betul menyerah pada Tuhan, itu artinya hati yang kita persembahkan kepada Tuhan, kan kita mau belajar. Kita mau belajar pada Tuhan Yesus. Inwi ta sing li rou he qian bei. Ta de sing li rou he qian bei. Karena hati Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu menjadi pusatnya. Tuhan itu tinggi, besar, luar biasa, dahsyat. Nggak bisa kita bayangkan, saya ngomong aja begitu bisa. Tapi sebenarnya nggak mencapai. Tuhan itu maha besar, maha pencipta. Nggak ada yang nggak ada apa-apanya di sini. Ya. Orang kaya sekalipun kaya nggak memiliki dunia Anda. Langit dan bumi punya Tuhan. Orang pinter sepinter-pinternya ya jauh. Tuhan hikmatnya tidak terduga. Dari ujung semesta sampai ke ujung semesta kita tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan Yesus yang begitu luar biasa hikmat Allah. Dia turun jadi manusia.
bahkan merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba yang tidak dilihat oleh siapapun. Bapa mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Itu adalah hukuman bagi penjahat. Oleh karena itulah dia betul-betul teladan kita rendah hati. Fan lauku tancung tantajan, siapapun yang merasa letih lesu, berbeban berat, 可以到我这里来，可以到耶稣前面来。boleh datang ke hadapan Tuhan Yesus. 我就使你们得安息. Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera. Yaitu apa? Tuhan mengubah hidup kita. Tuhan mengubah hati kita. Lemah, lembut, dan rendah hati. Lemah, lembut, dan sabar. Rendah hati pasti lemah lembut. Rendah hati pasti sabar. Orang yang tidak sabar, pemarah, biasanya tinggi hati. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan mengubah hati kita. 我们可以到耶稣前面来。 他就使我们的安息. Mari kita datang pada Tuhan yang lemah lembut dan sabar terhadap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan. Berkatilah kami semua. Di hadapan Tuhan penuh kasih karunia dan anugerah. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, terima kasih Pak Saleh Ali yang telah memberitakan firman Tuhan. Biar mengajar kita lebih lemah lembut, biar kasih sukacita damai sejahteranya melingkupi kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan sukacita hidupku. Meski
ini kita menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Mari kita satu hati dengan doa. Bapa kami yang berada di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk menyembah Engkau dengan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan. Kami sadar Tuhan, segala milik kami ini berasal dari Engkau Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangannya menyembahkannya, mempersembahkannya Tuhan. Juga anak-anak pun yang mengelolahkannya Tuhan. Biar semua ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu, dipakaikan dan keperluan untuk dalam Komisi Usia Indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau dengar seluruh doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidup kami syukur dalam doa. Mari kita menaikkan pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Tak indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Doa syafaat yang dibawakan oleh Pendeta Saleh Ali. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan, mengajar kami untuk lemah lembut dan sabar. Dalam kesabaran dan kerendahan hati, kami mohon kasih karunia Tuhan memberkati Oma Opa semua dalam anugerah Tuhan. Berkatilah yang sakit ya Tuhan. Khususnya Pak Wibisono, Tuhan memberi kekuatan. Juga Ibu Hanikwan, Tuhan memberkati. Berkatilah kedua saudara kami yang bergumul dalam sakit dan dalam pertumbuhan kesehatan. Kami berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, Tuhan terus menjamah. Tuhan juga memberkati rekan-rekan yang lain yang ada di rumah. Pak Hendra Kirana, Pak Hendra Yusnandar,
Pak Yohanes Ate, juga mungkin ada saudara-saudara kami yang sakit ataupun yang dalam kebutuhan. Tuhan, Engkau mendengarkan seruan mereka dan memberkatinya satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang menjadi juru syafaat bagi kami. Amin. Doa Bapa kami yang dibawa oleh Ibu Maria. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa Di dalam surga, puji terima Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak dikasih dalam Tuhan Yesus. Kebaktian kita sampai di hari ini selesai. Tuhan memberkati. Sampai jumpa Jumat depan.